Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan materi mengenai sampling audit. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Agnes Jovita, lalu ada saya Eka Eramutia dan teman saya Meisya Eka. Untuk selanjutnya langsung ke materi saja yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu ada sampling audit. Menurut standar, menurut Ikatan Akuntan Indonesia melalui Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 350, sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Nah, sampling audit ini dapat diterapkan baik dalam pengujian pengendalian maupun untuk pengujian substantif. Biasanya, sampling audit ini digunakan dalam prosedur pengendalian yang berupa vouching, tracing, dan konfirmasi. Yang selanjutnya yaitu ada ketidakpastian dan sampling audit. Standar pekerjaan lapangan kedua dan ketiga mengindikasikan pengakuan adanya suatu ketidakpastian dalam audit. Auditor mengakui adanya faktor-faktor seperti biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan baik atas sampel maupun seluruh data. Ketidakpastian tersebut terjadi atas dua hal. Yang pertama yaitu apabila auditor ingin mengurangi kemungkinan kesalahan keputusan, maka auditor harus menambah jumlah sampel yang mengakibatkan biaya dan waktu menjadi lebih besar. Lalu yang kedua, apabila auditor ingin mengurangi biaya dan waktu, maka auditor harus mengurangi jumlah sampel yang dapat memperbesar kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan atas sampel tersebut. Nah, tadi itu ketidakpastian meliputi dua hal. Yang pertama yaitu ada risiko sampling. Risiko sampling ini berkaitan dengan kemungkinan bahwa sampel yang diambil bukanlah sampel yang representatif atau tidak dapat merepresentasikan dari keseluruhan populasi. Nah, semakin kecil ukuran sampel, maka semakin tinggi risiko samplingnya. Sedangkan semakin besar ukuran sampel, maka risiko samplingnya akan semakin kecil. Risiko sampling ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada risiko sampling dalam pengujian substantif atas detail atau rincian, yang terdiri atas risiko keliru menerima dan risiko keliru menolak. Di mana risiko keliru menerima adalah risiko ketika auditor itu memberikan kesimpulan bahwa suatu saldo akun dalam laporan disajikan secara wajar, padahal pada kenyataannya saldo akun tersebut mengandung salah saji material. Sedangkan untuk risiko keliru menolak adalah risiko ketika auditor memberikan kesimpulan bahwa terdapat salah saji material pada saldo akun, padahal pada kenyataannya saldo tersebut tidak berisi salah saji material. Lalu risiko sampling yang kedua yaitu risiko sampling dalam melaksanakan pengujian pengendalian, yang terdiri atas risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah dan risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi. Lalu yang selanjutnya ada risiko non-sampling. Risiko non-sampling ini meliputi semua aspek risiko audit yang tidak berkaitan dengan sampling. Risiko non-sampling ini dapat timbul karena tiga hal. Yang pertama yaitu kesalahan manusia seperti kegagalan mengakui kesalahan dalam dokumen, lalu kesalahan pemilihan maupun penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit, lalu ada salah interpretasi hasil sampel. Nah, risiko non-sampling ini dapat ditekan dengan menggunakan tiga cara. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan yang tepat, yang kedua melakukan pengawasan atau supervisi yang tepat, dan yang ketiga menerapkan standar pengendalian kualitas yang ketat atas pelaksanaan audit. Selanjutnya ada pendekatan sampling audit. Pendekatan sampling audit ini terdiri atas dua pendekatan. Yang pertama yaitu sampling statistik dan juga sampling non-statistik. Pemilihan prosedur sampling dapat mempengaruhi keputusan auditor mengenai tiga hal. Yang pertama yaitu prosedur audit yang akan diterapkan atas sampel yang dipilih. Yang kedua, kompetensi bukti audit yang diperoleh berkaitan dengan item sampel individual. Dan yang ketiga adalah tanggapan auditor atas kesalahan yang ditemukan dalam item sampel. Lalu untuk sampel statistik itu eh, ada tiga keuntungan yang diperoleh oleh manajemen terkait dengan sampel statistik. Yang pertama yaitu perancangan sampel yang efisien. Yang kedua pengukuran kecukupan bukti yang dihimpun. Dan yang ketiga yaitu pengevaluasian hasil sampel. Karena keuntungan yang sedemikian rupa,
Biaya yang diperlukan untuk sampel statistik ini juga tergolong lebih mahal dibandingkan dengan sampel non-statistik. Biaya dalam sampel statistik ini meliputi biaya pelaksanaan training bagi staf auditor untuk menggunakan statistik dan biaya pelaksanaan implementasi rencana sampling statistik. Dalam sampling statistik ini terdapat dua teknik. Yang pertama yaitu attribute sampling yang digunakan dalam pengujian pengendalian untuk memperkirakan tingkat deviasi atau penyimpangan dari pengendalian yang ditentukan dalam populasi. Lalu yang kedua ada variable sampling, di mana teknik ini digunakan dalam pengujian substantif untuk memperkirakan jumlah rupiah total dari populasi atau jumlah rupiah kesalahan dalam populasi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada sampling non-statistik. Nah, sampling non-statistik adalah pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi jika menggunakan sampling non-statistik yaitu terlalu banyak sampel yang digunakan melebihi yang diperlukan. Hal ini mengakibatkan terjadi pemborosan waktu dan biaya. Lalu terlalu sedikit mengambil sampel yang digunakan, sehingga mengakibatkan ketidakefektifan pengambilan sampel. Lalu terlalu ekstensif kecukupan bukti audit yang berdasarkan sampel. Dengan demikian, auditor menghimpun terlalu banyak bukti dari yang diperlukan untuk memperoleh dasar yang memadai untuk memberikan pendapat auditor. Lalu kurangnya kecukupan bukti audit yang berdasarkan sampel. Auditor itu menghimpun terlalu sedikit bukti yang dapat diperlukan untuk memperoleh dasar yang memadai untuk memberikan pendapat auditor. Nah, hal ini mengakibatkan semakin besarnya kemungkinan kesalahan auditor dalam mengambil kesimpulan atas kewajaran laporan keuangan. Nah, terlepas dari kemungkinan terjadinya berbagai ketidakefisienan dan ketidakefektifan pengambilan sampel tersebut, sampling non-statistik yang direncanakan secara tepat akan dapat seefektif sampling statistik. Next. Nah, selanjutnya itu sampling dalam pengujian substantif. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan sampel atas pengujian substantif menurut standar profesi akuntan publik 350/16 itu hubungan antara sampel dengan tujuan audit yang relevan yang harus dicapai, pertimbangan pendahuluan atas tingkat materialitas, tingkat risiko keliru menerima yang dapat diterima auditor, karakteristik populasi. Nah, faktor lain yang perlu dipertimbangkan auditor itu pemilihan sampel dan pelaksanaan evaluasi atas hasil sampel. Nah, pelaksanaan evaluasi atas hasil sampel ini, auditor wajib mempertimbangkan aspek kualitatif suatu salah saji yang meliputi sifat dan penyebab salah saji, lalu kemungkinan hubungan antara salah saji dengan tahapan audit sebelumnya. Nah, jika auditor menemukan hasil sampel menunjukkan bahwa asumsi perencanaan auditor itu tidak benar, harus mengambil tindakan yang dipandang perlu, seperti mengubah tingkat risiko yang ditentukan sebelumnya dan memodifikasi pengujian audit yang lain yang telah dirancang berdasarkan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian sebelumnya. Next. Selanjutnya itu variabel sampling. Nah, variabel sampling itu digunakan auditor apabila ditemukan kondisi klien tidak dapat menyajikan suatu jumlah yang dapat dianggap benar, lalu suatu saldo akun ditentukan dengan sampling statistik. Di sini ada tiga teknik yang dapat digunakan dalam variabel sampling, yaitu mean per unit atau MPU, lalu difference estimation, dan sampling estimasi rasio. Next. Nah, estimasi mean per unit. Nah, di sini ada langkah dalam perencanaan estimasi MPU. Itu meliputi satu, menentukan tujuan pengujian dalam rencana sampling. Nah, tujuan pengujian dalam rencana sampling MPU itu untuk menghimpun bukti bahwa saldo akun tercatat tidak mengandung salah saji yang material.
Lalu mengembangkan estimasi independen atas suatu jumlah akun apabila tidak ada nilai buku yang tersedia. Untuk yang kedua itu mendefinisikan kondisi kesalahan. Nah, langkah ini itu bertujuan untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun tercatat tidak mengandung salah satu material. Sampling ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam jumlah rupiah dalam populasi. Nah, perbedaan dengan atribut sampling yang mengukur tingkat keterjadian penyimpangan, ukuran dalam sampling ini adalah jumlah rupiah kesalahan. Yang ketiga, ada mendefinisikan populasi dan unit sampling. Pada sampling ini, populasi itu didefinisikan sebagai populasi jumlah rupiah tercatat. Nah, unit sampling harus kompatibel dengan tujuan audit dan prosedur audit yang akan diterapkan. Lalu yang keempat itu menentukan ukuran sampling. Ada beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya sampel dalam sampling estimasi MBU, yaitu ukuran populasi, deviasi standar populasi yang diestimasikan, salah satu yang dapat ditoleransi, lalu risiko keliru menolak dan risiko keliru menerima yang dikuantifikasikan, cadangan atau allowance yang direncanakan untuk risiko sampling. Nah, untuk rumus standar deviasi, rumus cadangan, rumus ukuran sampel itu dapat dilihat di buku audit halaman 280 dan 281. Lalu untuk langkah yang kelima, itu menentukan metode pemilihan sampel. Ada 3 metode pemilihan sampel, yaitu pemilihan acak atau random, yaitu setiap item atau unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang kedua, pemilihan sistematis, yaitu pemilihan item atau unsur dengan menggunakan interval konstan di antara yang dipilih, yang interval permulaannya dimulai secara acak. Yang ketiga, pemilihan sembarang atau haphazard selection, yang merupakan alternatif pemilihan acak. Lalu langkah yang keenam, itu melaksanakan rencana sampling. Nah, tahap pelaksanaan rencana sampling estimasi MBU itu meliputi melaksanakan prosedur audit yang tepat untuk menentukan nilai audit setiap item sampel, lalu menghitung rata-rata nilai sampel dan deviasi standar nilai audit sampel. Untuk langkah yang ketujuh itu mengevaluasi hasil sampling. Nah, auditor membuat penentuan atau mengevaluasi hasil baik menggunakan kuantitatif maupun kualitatif. Nah, untuk penilaian kuantitatif ini, auditor menghitung nilai populasi yang diestimasikan, ketepatan yang diterima oleh auditor atau cadangan yang direncanakan untuk risiko sampling, dan selang nilai populasi total yang diestimasikan atau procession interval. Lalu untuk penilaian kuantitatif itu, selain pertimbangan aspek kuantitatif, auditor juga mempertimbangkan atau menilai aspek kualitatif. Nah, itu sebelum mencapai kesimpulan menyeluruh, auditor mempertimbangkan aspek kualitatif dari salah satu moneter. Itu dapat disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip dan penerapannya, dan kekeliruan atau ketidakberesan. Lalu kesimpulan menyeluruhnya itu apabila penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif itu mendukung kesimpulan bahwa populasi mengandung salah satu yang material, maka auditor harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan tindakan yang tepat. Apabila sampel ternyata tidak representatif, maka auditor dapat menambah sampel dan mengevaluasi kembali hasilnya. Nah, apabila nilai buku populasi salah saji melebihi salah saji yang dapat ditoleransi, maka auditor dapat mengajukan pertanyaan pada klien, menyesuaikan nilai buku dengan persetujuan klien, dan mengevaluasi kembali hasil sampel. Next. Selanjutnya, sampling estimasi perbedaan atau difference estimation sampling. Ada 4 hal yang harus dipenuhi untuk menggunakan teknik sampling ini. Nah, dalam 4 hal ini yaitu, pertama, nilai buku setiap item populasi harus dapat diketahui auditor.
Yang kedua, total nilai buku populasi harus dapat diketahui auditor. Yang ketiga itu jumlah keseluruhan dari nilai buku item populasi harus sama dengan total nilai buku populasi. Yang keempat, harus ada perbedaan antara nilai audit dan nilai buku yang dapat diharapkan. Next. Selanjutnya, sampling estimasi rasio. Nah, sama dengan estimasi perbedaan, ada 4 hal yang harus dipenuhi untuk menggunakan teknik sampling ini, seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu untuk perbedaannya itu dengan estimasi perbedaan terletak pada tahap pelaksanaan rencana sampling dan pengevaluasian hasil sampel. Nah, audit perlu melakukan beberapa perhitungan setelah nilai audit untuk setiap item sampel ditentukan, yaitu menghitung rasio jumlah nilai audit dan nilai buku untuk setiap item sampel, lalu menghitung rasio nilai audit dan nilai buku untuk setiap item sampel, lalu menghitung standar deviasi dari rasio individual setiap item sampel. Untuk pengevaluasian hasil sampel itu, pada teknik sampling estimasi rasio, nilai populasi total yang diestimasi itu dapat dihitung dengan rumus X atau estimated sama dengan BV kali R. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu sampling dalam pengujian pengendalian. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan auditor dalam perencanaan sampel atas pengujian pengendalian. Yang pertama yaitu hubungan antara sampel dengan tujuan pengendalian tertentu. Yang kedua yaitu tingkat penyimpangan maksimum dari prosedur atau kebijakan pengendalian intern yang ditetapkan yang akan mendukung tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Yang ketiga yaitu tingkat risiko yang dapat diterima auditor atas penentuan risiko pengendalian yang terlalu rendah, dan yang terakhir yaitu karakteristik populasi. Nah, dalam menyelenggarakan pengujian pengendalian, auditor memperhatikan dua aspek penting dalam risiko sampling, yang meliputi risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah dan risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi. Nah, untuk risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah itu adalah risiko yang terjadi karena menentukan tingkat risiko pengendalian berdasarkan hasil sampel terlalu rendah dibandingkan dengan efektivitas operasi prosedur atau kebijakan yang sesungguhnya. Dan untuk yang dan untuk yang eh, risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi itu adalah risiko yang terjadi karena menentukan tingkat risiko pengendalian berdasarkan hasil sampel terlalu tinggi dibandingkan dengan efektivitas operasi prosedur atau kebijakan yang sesungguhnya. Next. Nah, sampling ini tidak dapat diterapkan untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern yang memadai untuk merencanakan audit. Yang kedua yaitu pengujian prosedur dan kebijakan struktur pengendalian intern yang sangat tergantung pemisahan tugas yang memadai. Yang ketiga yaitu pengujian atas prosedur dan kebijakan struktur pengendalian intern tertentu yang didokumentasikan, dan yang terakhir yaitu pengujian yang ditujukan untuk memperoleh bukti tentang rancangan atau operasi suatu lingkungan pengendalian atau sistem akuntansi. Nah, auditor itu harus cermat dalam mempertimbangkan dua hal. Yang pertama yaitu pemilihan sampel dan pelaksanaan evaluasi atas hasil sampel. Dalam menilai penyimpangan, auditor itu perlu mempertimbangkan aspek kualitatif dari penyimpangan, yaitu yang pertama sifat dan penyebab penyimpangan, dan yang kedua yaitu kemungkinan hubungan antara penyimpangan dengan tahapan lain dalam audit. Next. Nah, selanjutnya yaitu atribut sampling. Kegunaannya adalah untuk memperkirakan tingkat deviasi atau penyimpangan dari pengendalian yang ditentukan dalam populasi. Sampling audit digunakan untuk mengestimasi proporsi item yang mengandung karakteristik atau atribut tertentu. Sampling audit untuk pengujian pengendalian itu meliputi beberapa tahap. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pengujian audit. Eh, Tujuan tersebut adalah untuk menguji pengendalian siklus transaksi tertentu. Yang kedua yaitu untuk menspesifikasikan atribut yang akan diperiksa dan kondisi penyimpangan. Tahap
Tahapan ini menuntut auditor untuk menggunakan pertimbangan profesional, kecermatan, dan keseksamaan. Yang ketiga yaitu mendefinisikan populasi dan unit sampling. Untuk menerapkan standar auditing, auditor harus memastikan bahwa populasi adalah homogen. Homogenitas ini berarti semua item dalam populasi harus mempunyai karakteristik yang sama. Untuk selanjutnya yaitu menspesifikasikan tingkat penyimpangan yang dapat diterima. Tingkat penyimpangan yang dapat diterima atau sering disebut dengan Tolerable Deviation Rate atau TDR. TDR ini mempunyai pengaruh yang signifikan atas ukuran sampel. Semakin rendah TDR, maka akan semakin besar jumlah sampel yang diperlukan oleh auditor. Nah, TDR ini dipengaruhi oleh signifikansi transaksi dan saldo akun yang dipengaruhi oleh pengendalian intern. Yang selanjutnya yaitu menspesifikasikan risk of asserting control risk too low yang dapat diterima atau acceptable risk of over-reliance. Nah, untuk acceptable risk of over-reliance atau ARO merupakan resiko bahwa auditor menilai suatu pengendalian berjalan efektif. Padahal pada kenyataannya tingkat deviasi populasi ini lebih tinggi daripada ARO. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesionalitasnya dalam pemilihan ARO yang tepat untuk situasi tertentu. ARO ini dipengaruhi oleh plan asset level of control risk atau tingkat risiko pengendalian yang diterapkan yang direncanakan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengestimasi tingkat penyimpangan populasi. Auditor perlu mengestimasi terlebih dahulu expected population deviation rate atau EPDR untuk merencanakan jumlah sampel yang tepat. Apabila EPDR tinggi, jumlah sampel yang diambil juga harus siap besar. Untuk selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel. Ada beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya sampel dalam sampling atribut. Yang pertama yaitu acceptable risk of over-reliance. Resiko ini sering disebut juga dengan resiko penentuan tingkat resiko pengendalian yang terlalu rendah yang dapat diterima. Lalu yang kedua yaitu tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi. Yang ketiga yaitu tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu ukuran populasi. Untuk selanjutnya yaitu menentukan mode pemilihan sampel. Ada dua metode dalam pemilihan sampel. Yang pertama yaitu sampel random dan juga yang kedua sampel sistematis. Metode sampling random lah yang menghasilkan sistem yang menghasilkan sampel yang representatif. Selanjutnya yaitu melaksanakan prosedur audit. Prosedur audit dilaksanakan atas tahap item sampel untuk menentukan apakah item tersebut konsisten dengan definisi atribut dan mencatat seluruh penyimpangan yang ditemukan. Untuk yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil sampel. Penyimpangan yang ditemukan itu harus dicatat, diringkas, dan dievaluasi. Untuk yang selanjutnya yaitu sampel dengan tujuan ganda. Auditor dalam situasi tertentu dapat merancang sampel yang memenuhi dua tujuan sekaligus, yaitu yang pertama menentukan risiko pengendalian dan yang kedua yaitu menguji kebenaran jumlah moneter transaksi yang dicatat. Auditor biasanya telah membuat estimasi pendahuluan bahwa terdapat tingkat risiko yang rendah bahwa penyimpangan dari prosedur atau kebijakan struktur pengendalian intern yang ditetapkan dalam populasi akan melebihi tingkat penyimpangan yang dapat diterima. Penilaian untuk setiap tujuan harus dilakukan secara terpisah dengan menggunakan tingkat risiko yang sesuai untuk masing-masing tujuan pengujian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.